Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sahabat Saleh Wibowo di Indonesia dalam keadaan sehat selalu dan selalu bisa meningkatkan penjualan-penjualan dari bisnisnya. Teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman, yaitu bagaimana meningkatkan penjualan. Bagaimana meningkatkan penjualan bisnis kuliner, yaitu resto, cafe, ataupun food and beverage di hotel, supaya terus meningkat bisa mengatasi persaingan. Teman-teman, kembali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa data internal itu penting, berarti POS kita harus kuat. Selain itu teman-teman, kita juga harus punya inisiatif teman kita untuk melakukan market intelligence. Yaitu kalau di hotel, bisnis hotel itu, mereka mempunyai sistem yang bagus, yaitu saling bertukar informasi. Yaitu istilahnya competitor set. Jadi 5 hotel itu saling bertukar informasi, berapa occupancy-nya, berapa average revenue rate-nya per kamar itu berapa. Tetapi ini tidak terjadi di restoran. Nah, bagaimana kita mengantisipasi ataupun mensiasati supaya kita bisa mengukur posisi kita ada di mana. Nah, ini teman-teman, kita harus melakukan marketing development, marketing intelligence development. Nah, teman-teman, kalau saya sarankan, kalau kita di perusahaan, di resto atau cafe, ambillah ya dengan feeling Anda 5 kafe sekitar Anda atau 5 resto sekitar Anda sebagai kompetitor set Anda, sebagai barometer Anda. Ya. Karena apa juga? Jenisnya apakah harus sama? Tidak. Misalnya yang satu, saya punya pengalaman di Panglima Polim Jakarta, ya. Ada kompetisi antara restoran besar dan restoran kecil. Yang satu adalah sudah memakai cabang yang keempat atau kelima di Jakarta, tapi di depannya ada penjualan misalnya kaki lima, sate dan sebagainya, bubur ayam, mie goreng dan sebagainya. Tetapi yang di sebelah, yang gedung bagus justru sepi. Nah, itulah yang kita lihat, makanya kita coba lihat, ambil 5 resto di sekitar resto Anda yang mirip, ya. Kemudian amati secara harian atau mungkin hari-hari tertentu. Kita pasti lewat di sekitar situ. Inilah effort yang kita harus investkan. Jangan pernah merasa, oh tiap hari aku harus melihat. Harus itu dilihat. Jadi kita lihat traffic dia. Ukurannya seperti apa? Tidak hanya 1, 2, berapa variabel. Contoh misalnya jumlah parkirannya. Berarti kita bandingkan parkirannya dia, sepeda motor atau mobil yang parkir, restoran kita dengan restoran mereka. Posisi kita ada di mana. Kemudian jumlah food online yang ngantri di situ ada berapa. Food online di kita berapa, di mereka berapa. Kemudian juga fasilitas dan harga di resto itu. Apakah mereka tinggi, apakah mereka lebih rendah daripada kita. Ini penting. Jadi 3 faktor itu mungkin bisa ditambah yang lain. Itu misalnya juga kalau kita di dalam proses penyajiannya cepat apa tidak. Nah, itu juga memberikan value creation juga. Nah, teman-teman, market intelligence ini sangat penting untuk melindungi restoran Anda. Jadi, yang lain juga, selain itu, tolong dibiasakan juga visit kepada resto-resto Anda, kompetitor Anda. Apakah mereka juga melakukan suatu inovasi? Menu engineeringnya atau menu barunya atau menu spesialnya. Nah, ini yang kita lakukan. Teman-teman, banyak aktivitas yang kita dapatkan, tetapi sebetulnya kalau kita memberikan satu aktivitas baru,
Misalnya kita memberikan ketika pada musim mangga, kita berikan fresh buah mangga ditawarkan dan sebagainya sebagai fresh fruit, itu mereka juga akan bagus. Atau katakanlah seasonal juice gitu. Jadi atau seasonal meal itu, sehingga selalu menarik perhatian itu juga salah satu hal yang penting. Jadi teman-teman, tolong diperhatikan market intelligence Anda pada positioning di mana. Kalau posisinya medium up, itu sudah alhamdulillah, pertahankan. Tetapi kalau posisinya medium, ini harus lebih kuat lagi berinovasi, ya kan? Berpromo di online, ya, food online, ataupun juga promo offline, atau juga bisa promo atau meningkatkan menu-menu yang ada, misalnya minumannya ataupun makanannya tidak perlu harus banyak, tetapi konsisten melakukan promo-promo yang terus. Nah, ini anak-anak muda pasti juga akan tertarik. Nah, ini perlu kita lakukan rutin, market intelligence itu, dan juga menjadikan morning briefing kita atau weekly briefing kita, apa yang harus kita lakukan terhadap posisi competition kita. Bagaimana kalau kita posisinya di medium up, atau bagaimana kalau kita posisinya di medium, atau bagaimana kalau kita posisinya di lower gitu ya. Ini yang kita harus lakukan, perubahan-perubahan. Demikian teman-teman ya, jangan sepelekan proses yang kita lakukan. Itulah tip dasar untuk meningkatkan penjualan resto kita atau penjualan kafe kita. Namun saya pesan juga, optimalkan POS Anda sebagai bagian pelengkap dari market intelligence itu. Karena data-data yang komplit dari customer kita itu akan memberikan hal yang bagus. Syukur-syukur kita bisa dari POS itu kita mempersonalize program kita. Apabila ada yang ulang tahun, disampaikan selamat ulang tahun, ataupun kalau mereka sudah 2 kali ke kita, sebutkan, Bapak ini kapan yang ketiga kali kita ada program, atau kalau sudah 2 bulan tidak aktif, kita berikan reminder. Itulah pentingnya POS, teman-teman. Jadi mari kita lakukan 2 kombinasi effort, yaitu market intelligence, kemudian customer loyalty. Semoga 2 tip yang sederhana ini bisa membantu teman-teman meningkatkan semangat untuk selalu berkompetisi, selalu memenangkan kompetisi. Apabila perlu pertanyaan, silakan share di komen ini, insya Allah saya akan menjawab, atau kalau perlu pendampingan, kami akan datang dengan senang hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.